Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sebelum kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertatam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu sebelum kami akan memulai hari kami. Tuhan tolong pimpin kami, sertai kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya mengajak kita semua buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan serta melakukan firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang manusia baru. Paulus di sini menegaskan pada jemaat-jemaatnya di Kolose sebagai manusia-manusia yang baru, hidup mereka harus berbeda dengan kehidupan mereka yang lama. Sebagai manusia-manusia baru, orang-orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam hidupnya, pembaharuan baru di dalam hidupnya, ketika percaya kepada Kristus, harus memiliki sesuatu perubahan yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara dia yang lama dengan dia yang baru. Nah, salah satunya adalah yang di ayat 17 ini. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya sering diberikan pandangan seperti ini, perkataan seperti ini. Ketika kamu menjadi orang percaya, hidup kamu itu seperti akuarium. Kenapa? Kamu akan disorot dari berbagai sisi oleh orang-orang di sekitarmu, terlebih jemaatmu ataupun keluargamu yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita diberikan tugas yang sangat berat, diberikan tanggung jawab yang cukup berat menurut saya ya. Dimana hidup kita harus benar-benar berubah. Dan hidup kita harus siap dinilai dan dilihat oleh orang-orang dari berbagai sisi. Oleh karena itu renungan hari ini dengan tema Kristus yang utama. Kristus yang utama di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai manusia-manusia yang telah memperoleh anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah hidup baru, kita mengalami pembaharuan hidup di dalam Kristus. Kita diajak untuk memiliki hidup yang berbeda. Jika dulu kita adalah seseorang yang egois, yang hidup kita hanya mengutamakan diri kita sendiri, saat ini Yesus berkata kepada kita, kita harus berubah. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus menjadikan Kristus sebagai yang paling utama bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita tahu apa saja perintah yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Buah-buah Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan, salah satunya adalah kasih, damai, sejahtera, pengendalian diri, dan lain-lainnya. Ada 9 buah roh yang dipercayakan kepada kita, yang diberikan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah selama ini hidup kita yang kita jalani sudah kita berikan kepada Kristus sebagai utama, ataukah kita masih menjadikan hidup kita, diri saya sebagai fokus di dalam saya menjalani kehidupan ini? Kadangkala kita pasti lebih menonjolkan diri kita daripada menonjolkan Kristus. Tapi hari ini firman mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu harus menjadikan Kristus sebagai utama, menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Bapak Ibu, sebagai manusia yang hidupnya
ada ego di dalamnya, ada egois, ada keegoan di dalam dirinya. Pasti ingin yang ditonjolkan adalah diri saya. Keberhasilan saya harus dilihat karena saya yang melakukannya, karena saya yang mampu, karena saya yang berjuang. Tetapi sebagai orang Kristen kita diajak untuk bahwa keberhasilan yang kita alami saat ini, kesuksesan yang kita alami saat ini, keberhasilan dalam bentuk pelayanan ataupun kebaikan hati yang kita miliki saat ini, itu bukan milik kita. Tetapi yang kita miliki semuanya itu adalah milik Kristus. Kristuslah yang memampukan kita melakukan semuanya itu. Itu kenapa kita harus mengembalikan semuanya itu untuk Tuhan, untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sebelum memulai hari ini, kita merefleksikan dalam hidup kita merenungkan dalam hidup ini. Sepanjang kita menjalani hidup ini, lebih banyak kita memfokuskan diri kita, atau kita lebih banyak memfokuskan kepada Kristus. Lebih banyak kita menceritakan tentang kehebatan kita karena kehebatan kita, atau lebih banyak kita menceritakan kehebatan kita karena Kristus yang menuntun kita sehingga kita bisa hebat sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya ketika saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, terlebih bisa melayani di GKI Kediri, ini bukan karena kehebatan saya. Saya percaya jika dilihat dari kehebatan saya, kayaknya saya nggak ada apa-apanya gitu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena tuntunan Tuhan bagi saya, mungkin saya tidak mungkin bisa menjadi seorang hamba Tuhan, terlebih di GKI Kediri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sedikit sharing. Keluarga saya bukan dari keluarga orang percaya. Sampai saat ini pun keluarga saya yang percaya hanya bisa dihitung dengan jari gitu ya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, saya mendapat anugerah, mendapatkan penopang dari tangan Tuhan, menjadikan saya bisa melayani Bapak Ibu, bisa melayani di GKI Kediri. Itu semua bukan karena kehebatan saya, tetapi karena tuntunan dan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mempercayakan banyak sekali talenta-talenta yang di dalam hidup kita. Dan karena itu, mari kita sebelum memulai hari ini, kita kembalikan bahwa semua yang kita jalani hari ini, semua yang kita lakukan, semua yang kita perkatakan, itu kita perkatakan untuk Tuhan. Sehingga kita harus melakukannya semuanya dengan baik, supaya hidup kita yang kita jalani sungguh boleh berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertatam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, bahwa di dalam hidup kami harus mengutamakan Engkau di dalam segala sisi kehidupan kami, di dalam sisi segala keberhasilan kami, di dalam segala kesuksesan kami harus tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya yang paling utama di dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya tanpa tuntunan tangan-Mu, tanpa anugerah-Mu dalam hidup kami, tidak mungkin kami mengalami hal-hal yang luar biasa, Tuhan. Berikan hati kepada kami, Tuhan, untuk kami lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau pimpin serta segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, sungguh kami boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan agar dalam hidup kami sungguh-sungguh boleh mengutamakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai dan melingkupi setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.